Sore ini kita bertemu dengan Teh Lydia Hanifah Amalia. Panjang, tapi panjang teh sok langkung akrab gitu. Nah, beliau ini anggota DPR RI Komisi 10 dari PKS. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bangkitnya perilaku kekerasan antara anak dan orang tua. Ini merupakan satu ancaman kebudayaan, ancaman pendidikan. Perilaku kekerasan anak dan orang tua itu makin tinggi. Jadi kekerasan kita pahami ada kekerasan simbolik, kekerasan narasi, kekerasan pembicaraan, ada tindakan-tindakan kekerasan. Kumaha Teh? Alhamdulillah Kang Dedi ya. Ini jadi makin pusing, bukannya jadi makin jelas ke depan. Sesungguhnya kita punya target, pinginnya pendidikan kita maju ya. Tapi kan bukan cuma akademis, yang kita mau kan ada afeksinya, psikomotornya gitu ya, supaya bisa bergerak ke arah yang positifnya. Antara pikiran sikap dan perilaku. Iya, kuduna nyambung kan eta teh. Istiqomah terinternalisasi. Hoyongna kan ada misalnya di periode 2019-2024 ini kan Menteri Pendidikan Budaya bilang ada profil pelajar Pancasila kedah kieu kedah kitu gitu. Tapi sebetulnya saya melihat ada hal yang sangat mendasar yang kurang didalami oleh kita semua, yaitu pendidikan berkaitan dengan karakter. Nah, pendidikan karakter itu kan enggak gampang ya, gampang susah. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pada kita ada 3 pilar dalam pendidikan: di rumah, di sekolah, di lingkungan. Sementara kita selama ini fokusnya di sekolah aja sebagai sebuah lembaga pendidikan formal. Tapi kan awalnya harusnya ada di rumah, terus kemudian ada di lingkungan juga ya. Di sekolah bagus, di rumah bagus, ada di lingkungan yang nggak ada yang nyontohin yang bagus ya akan repot. Nah, bab pendidikan karakter itu kan pentingnya oleh orang tua. Nah, kenapa sekarang kok kayaknya gampang ya, ada anak SD gurunya lagi menegur temannya kalaka di videoin, bukan didengerin gitu. Atau ada yang marah karena merasa diperlakukan tidak adil, bapaknya datang, jadi pengaduan gitu ya. Terus ada lagi yang memang orang tuanya justru melakukan kekerasan terhadap guru sampai gurunya hampir tidak bisa melihat. Bullying yang terakhir di Bekasi itu kan terkait dengan ditendang kalau nggak salah kaki, terus ternyata arahnya katanya heureuy, tapi heureuйnya sudah keterlaluan sih menurut saya, karena terus lama-lama ketika diikuti akibat benturan-benturan itu anak ini terkena kanker sampai harus diamputasi, dan itu kan banyak hal yang harus kita cermati lebih dalam. Ketika kita mengukur itu sebagai candaan, tentu candaannya harus ada ukurannya, mencelakakan tidak gitu kan, membuat orang lain sakit tidak, membuat sakit hati tidak gitu kan. Bukan berarti kita terus nggak boleh bercanda, boleh gitu. Zaman dulu mah kita teh kan sok dipoyokan dipanggil pakai nama bapak ya gitu, sebutin nama bapaknya, kita kan biasa-biasa aja, kadang-kadang paling udahlah Pak Tenggel sekedap terus udah selesai. Si doi, kita seeta, si gendut, si naon tah gitu kan, kadang-kadang gitu. Memang ketika kemudian ada undang-undang perlindungan anak menjadi lebih berhati-hati. Tapi bukan berarti kemudian hubungan antara anak jadi tidak harmonis gitu, tetap aja. Nah, yang kemudian yang bergeser juga ketika ada undang-undang perlindungan anak ini, para guru jadi takut untuk menegur. Padahal sebetulnya di undang-undang itu clear. Pada saat itu saya memimpin pembahasan perubahan pertama undang-undang perlindungan anak, bahwa anak itu punya kewajiban harus menghormati orang tua, menghormati guru. Jadi bukan berarti kemudian guru nggak boleh negur, nggak boleh memarahi, kalau kata orang kita mah gitu ya, memarahin. Terus akhirnya jadi nggak boleh, bukan. Kan lebay juga sih ya kalau misalnya anak teh ternyata ada dia mukul temannya, diingetin sama gurunya, terus lapor sama orang tua lapor sama polisi, lebay kata saya mah gitu.
Dan harusnya itu duduk bersama. Di kita itu penyelesaian tuh bukan harus secara hukum langsung, selesaikan dulu sebagai manusia, obrolkan gitu. Nah, anak-anak nggak dapat contoh menyelesaikan persoalan dengan dikomunikasikan. Di payun abdi teh ya pakar komunikasi ya teh. Bagaimana mau komunikasi? Sekarang gini, ya apa kabar itu dengan pendidikan Pancasila misalnya ya? Apa yang terjadi gitu ya? Antara yang diajarkan dengan hasil, kok rada-rada tojanya, naon tojanya itu berlawanan. Kalau kritik kami, saya biasa mengkritik Menteri Pendidikan itu gini. Kalau kita bicara soal pembangunan karakter itu harus dalam yang berterusan gitu, simultan. Jadi di sekolah ya kudu terus-terusan. Terus kemudian harus ada komunikasi orang tua siswa. Kan kita punya apa teh namanya perkumpulan orang tua teh, komite sekolah. Nah komite sekolah teh udah diajakan ngobrol. Iya teh jalannya profil pelajar Pancasila teh hoyongna kieu, ieu teh prosesna kieu gitu. Terus orang tua bisa membantu dalam sisi apa. Sementara persepsi di masyarakat yang namanya komite sekolah teh tukang mintain uang tambahan bangunan gitu. Padahal harusnya bisa dikembangkan apa supaya sinergi di rumah dan di sekolah serta nanti di lingkungan, karena komite sekolah tuh nggak mesti orang tua aja, bisa jadi tokoh-tokoh masyarakat di sekitar sekolah dijadikan komite sekolah gitu. Nah, yang kayak gini nih nggak duduk benar. Kemudian dipandang sekarang zaman sosial media sehingga lebih besar bobotnya itu ada di bawah Sekretariat Jenderal itu pusat penguatan karakter. Jadi cukup dengan film-film, tayangan, gambaran begini begitu ya. Kan nggak cukup. Kalau namanya pendidikan mah harus terinternalisasi. Jadi memang harus tertata betul dari PAUD sampai kuliah. Kita suka lepas kuliahnya gitu kan, udah dianggap udah gede. Tapi kalau ininya tidak ternerap gitu, namanya terjemahannya nggak terinternalisasi, itu maka akan berefek sampai besar. Nah, padahal ketika kemudian kita berjalan, kan ini kemampuan komunikasi. Ketika anak itu asertif, dia tidak suka misalnya dikata-katain sama temennya, dia bisa bicara kan, bisa bicara, berbicara. Nah itu harus ada keterampilan komunikasinya. Begitu dia sampaikan, si yang ini juga jadi ngerti kan, karena ternyata tidak boleh, ternyata nggak benar. Guru harusnya memposisikan ketika beliau ada di tengah, disampaikan harusnya begini dan begitu. Nah kritik saya yang berikutnya adalah karena semua kalau di SD, ini kan kasus anak SD terjun dari lantai 4 karena banyak hal lah gitu. Sering terjadi itu kan ada gitu, bukan nggak ada. Berarti kan di SD ada banyak persoalan-persoalan kejiwaan. Persoalan kejiwaannya bisa akibat kekerasan, bullying. Kekerasan itu bisa jadi dia dapat di rumah. Mungkin kekerasan verbal dari rumah, di sekolah jadi murung tapi tidak dicermati. Guru lebih mencermati anak yang suka teterekelan daripada anak yang diem aja teh bager soleh cenah gitu ya. Padahal kan bukan tidak mungkin dia memendam masalah. Eta makanya kemudian jadi hiperaktif pokoknya mah goreng masalah gitu. Padahal belum tentu kan. Nah, ketika kemudian dia dikasih tahu ada guru itu mencermati, dia akan memudahkan. Tapi semua ditembelehkeun di SD mah ke guru kelas, wali kelas. Padahal harusnya ada guru bimbingan konseling. Nah, kita sedang mendorong supaya di sekolah dasar sekarang ada guru bimbingan konseling, karena tekanan hidup yang besar orang tua nanti ke anak. Makin muda mereka melakukan bullyingnya itu kan sekarang udah bukan SMA lagi, dari SD dengan ditojos kayu dan segala macam, itu kan udah kekerasan. Nah, mereka juga harus dikasih tahu anak-anak kita ini ketika umurnya sudah lebih dari 12 tahun dan kemudian ternyata yang dia lakukan kategorinya tindak pidana, maka dia akan tetap diproses secara hukum. Meskipun nanti hukumannya bisa jadi, karena kita menganut sistem bagi anak-anak kita restoratif justice, hukumannya tidak serta-merta masuk penjara ya, tapi kalau berakhir dengan kematian dan lain sebagainya misalnya, itu kan harus masuk ke BAPAS, Badan Pemasyarakatan. Jadi bukan berarti anak bebas. Jadi mentang-mentang anak saya mah bebas dong melakukan apa, enggak, tetap kena gitu. Jadi itu yang harusnya diketahui juga oleh anak-anak. Jadi pendidikannya itu harus dengan secara lengkap. Ini tuh sebenarnya perilaku sehari-hari. Kalau kamu dikasih diperlakukan begini juga kamu nggak suka gitu. Makanya itu harus
komunikasikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa titik berat pendidikan Pancasila di sekolah itu masih dominannya kognitif barangkali ya. Betul, lebih ke sana, belum sampai ke internalisasi nilai. Nah, bahwa pendidikan itu kan ditentukan oleh lingkungan sekolah, kemudian peer groupnya, kelompok-kelompok sebaya mereka, lingkungan sosial lah, dan orang tua. Nah, dengan kondisi masyarakat sekarang yang tadi begitu banyak perhatiannya ke medsos, ke apa segala macam, mungkin pola pendidikan sama anak juga, dan anak mendapatkan istilahnya internalisasi gitu ya, penyerapan ya nilai-nilai sikap itu ya tadi agak sedikit mungkin peran orang tua sekarang. Atau ngelihat contoh, dianggap yang dilihat di sosmed itu adalah contoh jadi yang benar. Role model gitu, betul. Bukan orang tua. Bukan cuma orang tua, ya. Sampai misalnya gini, karena bab peer group itu kan secara umum yang ada di tayangan-tayangan tuh peer group berdasarkan sosial ekonomi. Nah, ketika kemudian orang tuanya ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh peer groupnya, dia bisa berdusta, bisa bohong gitu ya, bisa bohong, dan nanti ada rembetannya biasanya kalau kayak gitu. Dan ketika ketahuan dibully sama teman-temannya, dia nggak gabung dibully, dia gabung dibully juga. Terus kemudian ini juga yang perlu kita lihat kadang-kadang nih di level anak SD sekalipun ada beberapa kasus yang misalnya saya dapatkan karena kurang pinter. Si itu mah remedial sabaraha kali, saya nggak pernah remedial. Jadi kalau kerja kelompok, hasil si temen yang banyak remedial itu dianggap tidak perlu ada, dihapus yang udah dibikin. Atau nyerehate pasti jadi rame kan kalau yang kayak gitu. Nah, bagaimana anak-anak kita diajari untuk menerima kondisi yang berbeda. Nah, itu yang penting. Orang tua di rumah itu jangan cuma bilang kamu harus juara 1, kamu harus pintar, kamu harus itu. Bukan cuma itu, tapi ada situasi-situasi yang tidak sama di setiap rumah. Anak punya kapasitas sendiri-sendiri ya. Betul. Dan bagaimana dia mentolerir kondisi yang ada pada orang lain, bukan cuma harus sesuai dengan dirinya. Nah, bab-bab gini nih masih banyak yang luput gitu. Saya punya anak, jadi pas mau ujian teh di ujung-ujung aja, pada saat-saat mau ujian itu baru dia bergerak gitu, mohon gitu. Dan saya tidak bisa menekan dia, kamu harus persiapan ini supaya nilainya optimal segala macam. Bagi dia ukuran optimal tuh itu di ujung, karena tantangan dia dibilang gitu, tantangan saya ditantang itu justru pada saat detik-detik terakhir. Wah, nggak bisa apa-apa Pak. Kitanya juga udah pusing, aduh udah kumaha gitu kan. Iya. Tapi kan cara pandang kita ini kadang-kadang kan suka memaksakan gitu ya ke anak itu, pada anak punya irama, ritme dan kapasitas masing-masing. Meskipun kita juga tahu bahwa tidak harus selalu mengikuti irama. Mereka juga, kalau mereka hanya mengikuti irama, mereka juga tidak bisa mengenali irama orang. Itu yang membuat mereka nanti sulit untuk toleran terhadap orang lain. Nah kan dalam bab-bab begini kan toleran perlu. Nah, bagaimana mereka memahami, bagaimana situasi, dan bagaimana mereka mengelola diri mereka terhadap persoalan mereka sendiri gitu. Karena tiap anak punya persoalan, mungkin di rumahnya tadi pagi dimarahin, akhirnya dia jadi marahin temennya, si temennya nggak terima jadi balas gitu kan. Bab-bab begitu tuh kan belajar. Intinya orang tua itu tentu menginginkan anaknya yang terbaik. Iya betul. Nah, tapi karena keinginan kuat itu kadang-kadang secara metodologis jadi salah gitu, keliru. Nah, jadi sambil itu tetap ya mengharapkan anak itu yang terbaik, tetapi cara dialog mungkin dengan anak itu akan lebih baik ya, dan menyesuaikan kapasitas anak, anak-anak masing-masing anak yang berbeda-beda itu. Saya kira ini yang tampaknya belum semua bisa dijadikan semacam rujukan atau model gitu untuk mendorong anak yang terbaik itu.
Nah, itu orang tua, kemudian sekolah. Nah, peer groupnya sekarang itu seperti apa nih anak-anak itu sekarang? Jadi mereka sekarang mulai juga punya perbedaan. Perbedaannya itu dalam artian gini, secara umum sosial ekonomi, tapi kemudian hobi. Misalnya dia grup ini main game apa, nah itulah pembicaraan mereka tentang game itu. Ini grupnya game yang lain, ini mungkin terkait dengan fashion, ini mungkin terkait dengan apa idol dan segala macam lah ya. Jadi memang sangat banyak. Ke klub sains, klub olahraga itu juga sekarang sudah mulai. Di anak-anak muda itu kan terutama anak-anak udah SMP, SMA lebih banyak sekarang ke hobi ya, lebih kepada hobinya mungkin bola, sepak bola dan olahraga, lari gitu kan, itu juga mulai muncul ya di kalangan mereka. Yang harus didorong oleh orang-orang dewasa di sekitar mereka adalah ketika mereka itu bukan berarti bahwa dunianya hanya di peer group itu saja. Mereka juga harus mengenali bahwa ada banyak sekali jenis kelompok-kelompok orang sehingga mereka bisa berinteraksi. Kalau kita klub kan karena gini, ini anak basket, ini anak volley gitu, terus bisa rame gitu masing-masing. Kan dunia masing ini ada anak yang ternyata ditakdirkan Allah kemampuan olahraganya, kemampuan fisiknya tinggi, jadi dia main basket jago, volley jago, main bola bisa gitu kan. Berarti dia harusnya bisa masuk, tapi kan dia juga tetap harus memilih. Ketika akhirnya dia memilih ada di satu klub, katakanlah aku cuma di basket aja, bukan berarti dia menafikan teman-temannya, tidak, itu kan tetap main bersama-sama. Nah, kemampuan kolaborasi itu kan dimulai dengan bagaimana dia bisa menerima orang lain, menerima perbedaan dengan orang lain. Katakanlah gini, itu orang kaya, kita biasa-biasa, nggak apa-apa, terus itu ternyata dia harus kerja loh pulang sekolah, katakanlah jaga warung. Kalau nggak jaga warung nanti dia nggak bisa makan misalnya. Tapi teman-temannya harus tahu. Jadi ketika kemampuan itu muncul, maka anak ini sebenarnya insya Allah potensial dia untuk maju tinggi karena dia punya kemampuan untuk berinteraksi sama yang lain. Dia nggak akan mikir bahwa wah ini beda sama saya, cus gitu, kudu ditinju gitu ya karena beda. Enggak. Jadi dia punya kemampuan itu dan kita tahu bahwa di abad sekarang ini kemampuan kolaborasi itu yang menjadi sangat penting supaya nanti dia nggak depresi ketika ternyata kok ternyata nggak diterima ya, oh ternyata begini ya gitu, kok ternyata beda ya, gimana cara masuknya, kan itu kemampuan dia untuk survive ya. Nah itu kan kemampuan dia kolaborasi, kemampuan dia survive, lobby, komunikasi itu jadi bagian yang sangat penting. Jadi kolaborasi itu baru bisa ada kalau sikap toleran sudah terbentuk, kan gitu ya? Iya, betul. Karena untuk kolaborasi itu ya tadi pasti menghadapi orang-orang yang berbeda-beda. Iya. Gitu. Mungkin sami sadayana sapabrik katanya. Robot orang tentu sapabrik. Sapabrik itu masalah. Faktor orang tua sudah, faktor lingkungan sudah, sekolah sudah. Nah sekarang sebagai anggota dewan itu struktur anggaran untuk katakanlah itu SMP ke bawah sampai SD segala macam itu dibandingkan dengan misalnya anggaran mahasiswa, itu mana yang lebih besar sekarang? Saat ini masih lebih proporsinya masih lebih besar pendidikan dasar dan menengah tentunya, karena jumlahnya besar. Tapi Kang sedih deh, karena ternyata anak Indonesia itu rata-rata lama bersekolahnya baru 8,6 tahun, lulus SMP urang teh se-Indonesia. Jadi persoalannya adalah kita nggak bisa bilang mahasiswa tadi mau nunggu jadi punya banyak mahasiswa, dari dieuna udah berat. Kita tuh harus mengejar 9 tahun, wajib belajar 9 tahun tuh dari 2003 udah ditetapkan, tapi belum jadi, belum sampai nih, belum terkejar. PR besar kita adalah bagaimana membuat sekolah itu aksesibel. Secara umum negara tidak selalu bisa menyediakan semua, di setiap desa ada sekolah dasar misalnya.
tapi kan ada yang swasta. Nah ini yang harus kita pikirkan, bagaimana kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Swasta itu kalau membangun sekolah lagi dari awal pasti berat, tapi swasta itu juga swasta yang kita pastikan bahwa mereka siap untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar. Artinya tuh pas ya di yayasan, sama kalau swasta kan harus ada yayasan sama pengelola sekolahnya, bukan cuma sekedar pokoknya mayar gitu kan sehingga uang dapat gitu, bukan cuma sekedar itu. Tapi itu yang sering terjadi. Nah itu masalah kita. Sekarang di sekolah dasar, sekolah menengah sama kasusnya kan begitu. Nah, bagaimana membuat mereka kemudian menyadari bahwa ini adalah bagian dari katakanlah sebuah kerja besar pendidikan, supaya mereka terlibat, tentu harus ada bantuan dong dari pemerintah pusat. Nah, katakanlah gini, sebesar Jakarta saja kapasitas SMP negeri itu untuk menampung lulusan SD itu cuma 40%. Berarti selebihnya pasti masuk swasta, kan? Kemampuan negara kan terbatas. Pilihannya kalau di mereka ada artinya ada bantuan yang diberikan ketika mereka masuk swasta. Kalau di Kota Bandung mah ada RMP gitu ya, rawan melanjutkan pendidikan. Kalau yang kondisi ekonominya berat, dia masuk ke sekolah swasta, dia dapat bantuan RMP itu. Nah, ini jadi memastikan dia tidak putus sekolah gitu. Nah, atau ada program PIP gitu ya, program Indonesia Pintar. Itu satu hal yang kita upayakan. Hanya ada hal lain, kita bukan cuma sekedar pembiayaan, kita harus lihat bagaimana penyelenggaraannya. Penyelenggaraan itu tadi guru-guru itu harus memahami perkembangan mental psikisnya anak-anak kita. Nah, PR besar kita sebenarnya ada di situ. Dan bagaimana mereka mengkomunikasikan dengan orang tua. Lumayan sebenarnya yang kerumitannya adalah bahwa para guru juga kan harus beradaptasi dengan metode digitalisasi pendidikan kita sekarang. Ada rapot pendidikan yang harus pakai digital, ada asesmen nasional dengan digital, sementara dia harus menghadapi di depan matanya anak-anak tong boroning punya laptop, bisa datang ke sekolah aja udah alhamdulillah gitu. Nah itu kan PR besar tuh buat kita, bagaimana caranya supaya memastikan mereka tetap mau bersekolah, di samping bahwa mereka juga ada hambatan-hambatan yang lain. Belum lagi kalau di daerah masih terpikir bahwa udahlah anak perempuan mah selesai aja SMP, habis itu nikah, atau bahkan ada yang lulus SD nikah gitu, dianggap supaya tidak membebani orang tua. Padahal ketika dia tidak mendapat pendidikan yang cukup, terus kemudian dia nikah, dia nggak bisa mendidik keluarganya, tambah berat lagi beban masyarakat akan semakin berat. Nah jadi banyak PR-PR yang seperti itunya. Nah ketika kita mau masuk nih ke katakanlah ke jenjang SMA, SMK, dulu zaman Pak Aher itu ada SMA layanan khusus. Layanan khusus tuh yang jamnya nggak sesuai dengan jam sekolah biasa dari jam 7 sampai jam 2, jam 3 gitu. Karena misalnya di daerah nelayan, jam berapa sih anak itu pulang melaut, habis itu ada istirahat sebentar, disitulah jam sekolahnya gitu. Jadi menyesuaikan. Ada yang mereka memang mau tidak mau yang bekerja, yang terpaksa bekerja. Kita nggak bisa menutup mata di Jawa Barat ini banyak anak-anak lulusan SMP yang dia terpaksa harus bekerja. Nah itulah yang kemudian disebut SMA layanan khusus, ditampung di situ. Tetap saja semua itu tetap memerlukan pendampingan guru-guru bimbingan konselingnya. Karena emosi, terus perkembangan psikis mereka, mental, tekanan hidup itu bisa menjadi trigger pemicu dengan bullying, dengan segala macam. Itu kan jadi bagian yang harusnya dipahami oleh kita semua. Nah, kita tidak menyiapkan guru-guru kita untuk bisa mendeteksi secara dini dari persoalan itu. Jadi makanya saya berkali-kali selalu mengingatkan guru SD harus ada guru bimbingan konselingnya, guru SMP bimbingan konseling teh sanes newakan barudak nuadol gitu. Gitu kan. Tapi itu harus sudah dari awal dilihat gitu ada apa. Jadi memang perlu guru bimbingan konseling bukan cuma 1-2. Kalau rombongan belajarnya rombelnya ada 12 gitu kan, tetap harus ada apa komposisinya. Bagaimana bimbingan karir, terus tekanan dari kurikulum, Kang. Nah, maunya menteri kan ada gini, SMA udah nggak harus banyak belajar, ambil aja jurusan yang dia mau. Dia aja nggak kenal dirinya, dia nggak tahu si anaknya nggak tahu rek jadi naon gitu. Terus jadi mata pelajaran yang mau diambil apa? Berarti kan itu harus dibimbing sejak SD.
SD, SMP, nanti kalau besar mau jadi apa? Rata-rata gini, pengen jadi dokter. Nggak tahu kalau dokter teh sekolahnya lama. Nggak tahu kalau jadi dokter teh ada syaratnya apa. Pengen jadi tentara, tinggi nggak cukup gitu, ada gizinya kurang, segala macam kan ada syaratnya. Supaya mereka juga tahu kalau mereka mau sesuatu, mereka harus tahu ada prosesnya. Nah, supaya tidak mikir instan. Kalau dia mikirnya instan, ya sulit gitu. Mie aja lah cukup yang instan, yang lainnya nggak usah. Ini proses-proses yang harus diikutin sama anak-anak, harus tahu bahwa ada proses yang harus mereka jalani. Prosesnya belum tentu lama, bisa jadi dia agak cepat gitu. Tapi kan proses itu tidak dalam konteks melanggar hukum segala macam kan, diberitahu supaya mereka jadi orang yang bertanggung jawab gitu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pelik memang dunia pendidikan. Nah, tantangan Teh Ledia sebagai anggota dewan untuk terus berjuang dalam menguatkan, memberdayakan anak-anak di bawah orang tua sehingga pendidikan itu betul-betul, non istilahnya on the right track gitu. Nah, tapi juga harus diingatkan, mungkin harus diberi pesan, apakah pendidikan, kepala sekolah, guru, kemudian orang tua, termasuk anak-anak. Silahkan disampaikan pesan. Berat. Fatwa. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, yang namanya anak Indonesia tuh anak kita semua. Meskipun bukan kita yang melahirkan, tapi kita tahu bahwa nanti ke depannya Indonesia itu adalah pada tanggung jawab mereka. Bukan berarti kita lepas tangan, tapi justru kita harus mempersiapkan supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab sehingga mereka bisa menjadikan Indonesia jauh lebih bagus dari sekarang. Dan prosesnya itu harus kita ikuti, dan prosesnya tidak bisa instan. Sehingga pendidikan kita harus kita matangkan bersama-sama di rumah, di sekolah, di lingkungan. Mari kita jadi orang dewasa yang patut diteladani oleh anak-anak kita. Orang dewasa yang kalau diajak komunikasi sama anak-anak enak. Anak-anak bisa memahami apa sih sebetulnya yang kita mau dan bagaimana mereka meyakini bahwa kita memahami apa yang mereka mau. Sehingga kemudian kita bisa bersinergi menjadikan bangsa ini lebih baik dan kita bisa mengoptimalkan potensi mereka. Dan tentu segala macam tekanan hidup pasti banyak, maka kita memerlukan, ini himbauan saya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pastikan bahwa di sekolah ada guru bimbingan konseling yang berfungsi positif dari SD, SMP, SMA, dan bahkan di mahasiswa. Karena ketika di mahasiswa orang akan berpikir bahwa kamu udah besar, kamu udah bisa menyelesaikan segala hal, padahal tekanannya makin besar. Nah, tentu perlu ada. Jadi di semua jenjang satuan pendidikan harus ada, agar mereka punya teman. Ketika orang tuanya belum bisa memahami mereka, belum bisa diajak komunikasi, ada tempat lain mereka untuk curhat, untuk mendiskusikan persoalan-persoalan. Mudah-mudahan dengan kondisi mental kita yang baik, kondisi mental anak-anak Indonesia yang baik, kita akan memiliki generasi-generasi penerus yang luar biasa. Itu Kang Dedi, berharapnya sih kita begitu. Nuhun. Itulah bincang-bincang dengan Teh Ledia Hanifah Amalia. Sampai jumpa di tangga baru berikutnya.